Di sebuah aula, terduduk seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut, rambutnya diikat kuncir di atas kepalanya dan tertanam 2 bulu putih. Suara burung bangau berteriak di atas langit aula itu, menerbangkan 1 bulu emas yang jatuh di depan lelaki tua. Sebelum mencapai tangannya, bulu emas itu didorong dengan ki ke depan seorang wanita yang memakai gaun putih bersih di depannya. Dia berkata, "Fang Qingshui, umurmu masih muda, tetapi sudah masuk ke ranah ajaib, diterima sebagai murid khusus Sekte Yuhua milikku, membuktikan takdirmu di sayang langit. Aku berharap kamu berlatih dengan giat, tingkatkan ranah secepat mungkin. Aku putuskan Sekte Yuhua ini akan diteruskan kepadamu. Murid ini akan menghargai ajaran Sekte, pasti giat berlatih, agar Sekte Yuhua ini bisa berekspansi." Balas Fang Qingshui. Lelaki tua itu membelai janggutnya dan mengangguk senang. Aku berikan puncak petir ungu untuk menjadi tempat tinggalmu. Orang lain tidak akan berani mengganggu, kamu boleh di sini berlatih dengan tenang. Terima kasih atas ajarannya guru, balas Fang Qingshui. Dia melanjutkan, murid ini masih ada satu permintaan. Katakanlah, ucap lelaki tua, sambil menghormat membungkukkan kepalanya. Fang Qingshui berkata, murid ini mohon untuk pulang kampung sekali. Pertama, untuk pamit kepada ayah saya. Kedua, memilih pembantu rumah untuk puncak petir ungu. Untuk menyalakan lampu dan memberi makan hewan mistis, agar latihanku dapat difokuskan. Saya mohon guru mengizinkan. Dengan penuh hormat, Fang Qingshui membungkuk. Aku izinkan. Scene berganti, di sebuah kota yang ramai, terdapat halaman yang luas di sebuah rumah. Dari sana terdengar suara prajurit sedang berlatih seni bela diri. Memukul, meninju dan menendang ruang kosong. Di sana terpampang sebuah kata, keluarga Fang. Dari kejauhan, ada seorang anak muda, usianya sekitar 15 atau 16 tahun di samping rumah dengan tiang bundar, sedang mengintip, mengamati pergerakan para prajurit. Benar sekali, itu adalah Fang Han. Seseorang yang menjadi jagoan kita. Seorang pria parubaya keluar dari gedung di depan halaman itu. Dia disebut Fang Zishan. Seketika, Fang Han yang mengintip itu terkejut dan memalingkan diri agar tidak terlihat. Tiba-tiba, seorang murid berkata, guru telah datang, guru telah datang. Mereka berlari dan menghampiri Fang Zishan. Fang Zishan itu sudah berumur parubaya, dia berkata, kemari, kemari. Setiap prajurit itu berbaris dengan rapi, ingin mendengarkan ceramah Fang Zishan. Pejabat itu ada 9 jenis kali 2 menjadi 18 kelas. Latihan tubuh kita juga demikian. Ada 10 tingkatan di ranah fisik, 3 tingkat pertama, yaitu, sehat, kuat serta tingkat awal. Kemudian, Fang Zishan itu menunjuk salah satu prajurit, kamu, serang aku. Seorang prajurit yang dipanggil Fang Zishan segera keluar dari barisan dan menghormat dengan kedua tangannya dan berkata, murid ini ada di ranah fisik tingkat kedua, mohon maaf serta menentang guru. Kemudian prajurit itu mengeluarkan jurus yang telah dilatihnya dan menyerang Fang Zishan. Dengan gesit mengeluarkan jurus meninju ke depan, namun sayangnya, tinju itu hanya mengenai udara kosong. Sakolebat, Fang Zishan menangkis sambil mengenakan tinju dan berkata, ranah keempat tubuh fisik, keras namun lembut, kelima tingkat mistik, keenam kekuatan nafas, ketujuh kekuatan dalam. Orang biasa sulit untuk mencapai ini, orang yang sampai di tingkat mistik, hanya bisa disebut layak. Serangan tadi itu hanya dengan sikuku, serta kekuatan tingkat kelima, yaitu tingkat mistis. Andaikan, aku menggunakan kekuatan tingkat ke-8 yaitu heroik, kamu pasti mati di tempat. Dengan memegang dadanya, prajurit itu buru-buru berdiri dan melipatkan tangannya, membungkuk dan berkata, terima kasih atas ajaran guru, lalu kembali ke posisi samping barisan prajurit lainnya. Kemudian, Fang Zishan melanjutkan pidatonya, di atas tingkat ke-8 masih ada tingkat ke-9 yaitu spiritual, dan tingkat ke-10 yaitu tingkat dewa. Guru kalian ini, belum menerobos ke tingkat spiritual, jika tubuh dilatih sampai tingkat jiwa, bahkan 5 ekor kuda tidak akan bisa mengoyak tubuhnya. Seketika, Fang Han yang menguping di samping itu maju dengan hati-hati mendekat ke samping, ingin mendengarkan secara jelas ceramah itu. Tiba-tiba, dia kaget dengan ucapan Fang Zishan, dan dia mengulangnya pelan-pelan dengan mulutnya, tidak bisa dikoyak dengan 5 ekor kuda. Tubuh bisa dilatih sampai sehebat ini, Fang Zishan melanjutkan, namun, kalian pikir puncak ranah fisik ini sudah hebat. Tidak, ini hanya permulaan. Di atas ranah fisik, masih ada ranah ajaib. Seketika, para murid bergemuruh, berbicara dengan yang lainnya.
Namun, Fang Zishan melanjutkan, keajaiban ini berasal dari pikiran. Kekuatan ajaib ini juga disebut sihir. Semakin besar keajaibannya, maka akan semakin hebat sihirnya. Hanya setelah tubuh menjadi sangat kuat, baru bisa mengendalikan darah melalui jantung menuju ke otak, kemudian menghasilkan sihir. Jika tubuh tidak kuat, jantung tidak akan stabil, pikiran tidak akan mendapatkan darah secara optimal. Sihir ajaib, secara otomatis akan menjadi air tanpa sumber. Hanya dengan masuk ke ranah ajaib, baru bisa lepas dari batas tubuh, mengendalikan api atau air, menembus ruang, pedang terbang membunuh orang, lebih hebat daripada manusia dan menjadi dewa. Dengan kaget dan rasa ingin tahu, Fang Han menguping di samping secara lepas mengatakan dengan nada rendah, ranah ajaib. Pria parubaya itu melanjutkan again, jika ada orang yang berlatih hingga ranah ajaib, maka aku pastikan, posisi kepala keluarga Fang adalah milikmu. Mendengar itu, para prajurit yang berdiri di lapangan sedari tadi menjadi ricuh, sorak-sorai bergemuruh. Dengan menganga mengucap kepala keluarga Fang. Hebat, sungguh hebat. Tiba-tiba, dari samping terdengar suara renyah seorang perempuan berkata, ucapan paman kedua benar. Para prajurit yang sedari tadi ricuh, kini terdiam melihat sosok yang tiba-tiba muncul itu. Dia adalah Fang Qingwei, nona kedua dari keluarga Fang. Di depan, Fang Zishan berkata, nona kedua. Dengan serentak, para prajurit itu membungkuk dan mengepalkan tangannya, menyambut nona kedua. Salam untuk nona kedua. Dengan menyilangkan tangannya ke dada dan raut muka yang acuh, wanita itu berkata dengan arogan, dengar baik-baik, karena kalian adalah murid keluarga Fang, baru boleh berlatih di sini, sedangkan budak dan pembantu keluarga, selamanya tidak ada kesempatan. Mendengar itu, Fang Han langsung syok. Fang Qingwei melanjutkan, jadi, kalian harus lebih rajin, asalkan latihan kalian bagus dan membuat keluarga bangga, naik ke tingkat tinggi, keluarga Fangku di Provinsi Longyuan tidak akan mengecewakan kalian. Kemudian, dari samping belakang wanita itu, seseorang dengan gaun merah muda tiba-tiba maju, ya benar, dia adalah Fang Tong, Kepsla pelayan keluarga Fang. Dia berkata, nona kedua telah mengajarkan kalian, masih belum berterima kasih. Para prajurit itu mengepalkan tangan di posisi sebelah lutut jatuh di tanah dengan serentak mengucapkan, terima kasih atas ajaran nona kedua, hamba pasti berlatih giat. Dengan penuh semangat, Fang Han bergumam pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, aku juga akan giat berlatih, dan lepas dari identitas pesuruh ini. Fang Tong yang ada di samping nona kedua itu, melipatkan tangan dan membungkuk kepada nona kedua di sampingnya, dan berkata mengingatkan, nona kedua. Bukankah Anda akan pergi berburu, lalu mempersiapkan jamuan makan? Waktu Anda sangat terbatas. Mendengarkan kata Fang Tong, Fang Han mengerutkan kening, seolah-olah ada sesuatu yang dilupakan. Dia bergumam, berburu. Kenapa aku tidak tahu? Gawat, kuda belum dikasih makan. Dengan tergesa-gesa, Fang Han berlari meninggalkan samping halaman. Setelah semua selesai, Fang Tong turun ke lapangan mendekati Fang Zishan. Dia berbisik, tadi, ada arahan dari Gunung Yuhua, malam ini kamu harus pergi ke Sungai Longyuan, dan mencegat pencuri makam kuno. Setelah selesai berbicara, Fang Tong pun pergi menyusul Fang Qingwei. Mendengar berita itu, Feng Zishan menghela nafas dalam. Scene berganti. Dalam sekte Yuhua, seseorang dengan baju hijau terbang mendarat ke sebuah rumah dan berjalan masuk. Itu adalah Jin Sitai, dengan suara langkah kaki trak-trak-trak. Jin Sitai dikagetkan dengan pemuda baju biru dari samping, itu adalah Yuan Jiankong. Yuan Jiankong, ucap Jin Sitai, mengapa kamu ada di sini? Kemudian Yuan Jiankong menjawab dengan hormat dan tangan mengepal di depan sambil agak membungkuk, jawab senior Jin, senior besar memanggil murid dalam. Ini hanya masalah sepele, waktu Anda lebih penting daripada ini, jika di lain hari Anda butuh bantuan saya, senior Jin, silahkan beri perintah. Dalam diskusi itu, tiba-tiba suara lonceng berbunyi. Jawab Jin Sitai, bagus kamu tahu diri. Kemudian berbalik dan pergi meninggalkan Yuan Jiankong. Jin Sitai lalu menghadap seseorang yang sedang duduk di bangku sambil memainkan bidak catur. Dia adalah Hua Tiandu, murid nomor 1 di sekte Yuhua. Dengan mengepalkan kedua tangannya lalu sedikit membungkuk, salam senior terbesar. Ucap Jin Sitai. Dengan suara yang tenang, Hua Tiandu berkata, hari ini aku memanggilmu ke sini untuk mencari harta. Ada kabar untuk kita,
Bai Haichan dari Sekte Bintang itu menemukan harta di makam kuno Huang Quan, mendapatkan 2 harta sekte sihir. Yang pertama adalah pil Jiu Qiao, yang satu lagi adalah lukisan naga Huang Quan. Setelah mendengar ini, Jin Sitai menganga terkaget. Kemudian Hua Tiandu meneruskan, sebuah kekuatan besar di lukisan ini bisa membangkitkan sekte sihir. Jadi, tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Si Bai Haichan ini kabur ke Long Yuan sekarang, kamu pergilah dan bawa lukisan itu kepadaku, tugas ini harus dirahasiakan dari siapapun. Pergilah, Jin Sitai sekali lagi menunduk dan menganggukkan kepalanya, baik. Setelah itu, dia mundur dan berbalik pergi. Scene berganti. Di kediaman keluarga Fang Han sedang dicambuk dan dimaki oleh yang lain berteriak meringis kesakitan. Fang Tong melontarkan kata yang tak pantas, dasar budak sialan, mampus kau. Padahal tahu nona kedua ingin pergi berburu, malah membuang waktu majikan, kamu salah besar. Fang Han menjawab, tapi, aku tidak tahu. Lalu disela oleh Fang Tong dengan bentakan, masih juga beralasan kau. Hukum dengan berat. Sambil melirik ke samping belakang, Fang Tong lalu menyuruh seseorang dengan perawakan besar dan kuat untuk menjadi algojo penghukum. Pria kekar itu menjawab, biar aku yang melakukannya. Setelah maju, pria kekar itu mengambil cambuk dari yang lain, lalu melontarkannya ke punggung Fang Han, seketika Fang Han berteriak kesakitan. Di sisi lain, kuda putih berteriak mengamuk ke sana kemari, seolah tidak boleh menyiksa orang yang telah memeliharanya. Cambukan demi cambukan terus menghantam tubuh pria itu, teriakan pun tak terelakkan. Fang Han meringis kesakitan, tubuhnya menggigil kedinginan. Sakolebat dia teringat saat lampau bersama ayahnya yang sedang sakit, dia berkata, putraku. Penyesalan terbesar ayah adalah, tidak bisa lepas dari identitas pesuruh, sehingga kamu yang lahir juga menjadi pesuruh. Maafkan ayahmu ini. Fang Han memegang tangan ayahnya sambil menangis, tidak, ayah kamu pasti sembuh. Dengan sisa nafas terkahir, ayah Fang Han mengatakan, putraku, kamu harus ingat, boleh menjadi pengemis, jangan menjadi budak pesuruh. Sambil melepaskan nafas terakhirnya dan mati. Seketika, Fang Han berteriak seolah tak rela melepaskan ayahnya yang sudah pergi. Tidaaaakkkkk, Fang Han akhirnya tersadar kembali, bahwa dirinya sedang disiksa dengan cambuk yang bertubi-tubi di tubuhnya. Kemudian, sang algojo menarik bahunya dan melemparkannya, bangun, berlututlah. Dengan mata yang kejam, Fang Qingwei menghampiri kuda dan mengelusnya, melirik ke arah Fang Han dengan jijik. Lantas, Fang Han pun menatapnya dengan mata kebencian. Fang Qingwei kemudian menaiki kudanya, dia berkata, perbuatanku, ada hadiah atau hukuman, hari ini kamu salah, jadi kamu dicambuk, namun kuda Qian Lixue ini terawat dengan baik, seharusnya karena makanan yang cukup darimu, aku berikan hadiah. Sambil melemparkan perak ke atas kepala Fang Han, dia berkata, itu, ambillah. Dari samping, Fang Tong menyinyir, dicambuk beberapa kali lalu diberi perak, kamu memang beruntung. Sambil berteriak, masih juga belum berterima kasih, dengan sisa kekuatan yang ada, Fagan dengan enggan mengucapkan, terima kasih nona kedua atas perak ini. Di depannya, Fang Qingwei yang telah menaiki kuda berjalan, lalu pergi. Di samping Fagan, Fang Tong yang kurang puas dengan ucapan Fang Han berkata dan membentak lagi, suaramu terlalu kecil, nona kedua tidak mendengarnya. Sambil menunjuk ke arah nona kedua pergi. Dengan terpaksa dan mengerahkan sisa kekuatan yang ada, kemudian Fang Han sekali lagi berkata dengan keras, terima kasih atas perak nona kedua, baru setelah itu, mereka pergi, hanya menyisakan pesuruh yang ada di lapangan. Fang Tong buru-buru mengejar Fang Qingwei. Dengan hormat dia berkata, nona kedua Anda memang baik hati. Dengan suara yang memandang rendah, Fang Qingwei berkata, Heng, budak keras kepala seperti ini, harus ditundukkan. 4 kata saja, bertindak keras dan lembut. Fang Tong di sampingnya mengangguk-angguk. Kemudian Fang Qingwei melanjutkan, lembut yang tepat dan keras yang tepat, monyet rendahan seperti ini, cukup perlu disadarkan. Apakah sudah mengerti? Fang Tong dengan senang, mengepalkan tangannya dan menepuknya ke telapak tangan satunya sambil berkata, ayah, nona kedua sangat bijak, pepatah ini memang layak diingat, bawahan ini akan ingat, selalu ingat. Dengan rasa puas dengan kata-kata bawahannya, Fang Qingwei tertawa dan pergi berlari dengan kudanya. Kemudian, Fang Tong berteriak mengucapkan, nona kedua, hati-hati di jalan. Di sisi lain,
Para pesuruh yang lain saling mengejek Fang Han yang sudah terkapar karena cambuk tadi. Bocah ini biasanya sok hebat kan? Di sela itu, Fang Tong menghampiri lagi dan berpidato, semuanya. Dengarkan dengan baik, ini adalah buku biografi Nona Besar Fang Kingsway. Sambil mengeluarkan sebuah buku dari saku perutnya dan menunjukkannya kepada para pesuruh yang tersisa, Fang Tong dengan bangga mengangkat buku itu dan berkata lagi, Nona Besar sudah melewati ranah fisik dan masuk ke ranah ajaib, serta menjadi murid utama Sekte Yuhua. Saat ini, dekrit Raja sudah dalam perjalanan, berikan 120% pelayanan kalian. Hari ini, kita harus menyambut kepulangan Nona Besar dengan sebaik mungkin. Tidak boleh ada yang salah. Semuanya, mengerti tidak? Sebagian pesuruh dengan sedikit membungkuk, mengerti manajer Fang. Pergi, ayo cepat pergi. Para pelayan yang tersisa membubarkan diri dan pergi, hanya menyisakan Fang Han yang sedang menderita dan mengernyit kesakitan, karena dicambuk. Dia memandang perak yang tergeletak di tanah yang telah dilemparkan Fang Qingwei. Kemudian, Fang Han berbisik dalam hatinya, Fang Qingwei sudah sangat mendominasi. Kakak dia adalah Fang Kingsway, murid utama Sekte Yuhua, dia pasti akan lebih sok hebat. Scene berganti. Di Sekte Yuhua, seorang lelaki tua yang sejak tadi mengobrol dengan Fang Kingsway masih berpidato, Sekte Yuhua ini memiliki lebih dari 720.000 murid luar, 3.600 murid dalam, 102 murid utama, sekarang diurus senior tertuamu, Hua Tiandu. Kamu bersama murid utama yang lain, jagalah kehormatan sekte kita bersama. Di depan, Fang Kingsway menjawab sambil melengkungkan tangannya dengan hormat, murid ini akan mematuhi ajaran guru. Scene berganti. Di puncak tengah, di rumah Hua Tiandu, Jin Sitai menghadap Hua Tiandu, dengan enggan, dia berkata, senior terbesar, kalau begitu, Long Yuan adalah yuridiksi keluarga Fang, serta Fang Kingsway baru menjadi murid utama. Ini kesempatan berkontribusinya untuk sekte. Mengapa harus memanggil murid dalam lain, bahkan Yuan Jiankong, tetapi tidak memanggil Fang Kingsway? Hua Tiandu mengeram. Dengan terbata-bata, Jin Sitai mendengar jawaban Hua Tiandu. Seolah mengerti sesuatu, kemudian Jin Sitai melengkungkan tangannya dan berkata, bawahan ini sungguh bodoh dan lupa bahwa Sia tidak tahu malu. Penyihir itu, dengan gagap Jin Sitai melanjutkan, hai, ini salah kepala sekte, yang mementingkan pelatihan dan tidak peduli urusan sekte, jika begini terus, kelak akan menjadi bencana. Hua Tiandu dengan tenang menjawab, benar, sekte Yuhuaku bagaimana mungkin berhubungan dengan urusan jahat, kepala sekte sudah menugaskanku untuk mengurus sekte, agar teratur demi mencapai puncak kehidupan serta menertibkan sekte. Siapapun yang berniat buruk, aku akan beri hukuman berat. Setelah itu Jin Sitai menyela sambil melengkupkan tangan berkata, ucapan senior terbesar benar. Dan dia mengangguk. Scene berganti. 100 li dari hulu sungai di Provinsi Longyuan, di atas pantai ada seorang pria parubaya mengenakan pakaian emas gelap, dia berlari tanpa henti dan bahkan melompat-lompat. Selama dia berlari, di depannya ada obor api dan banyak suara busur dan anak panah menyerangnya. Dia mengerutkan alis, tubuhnya jatuh ke tanah dan menghindar dari pancuran panah. Bai Haichan, kau tak bisa lari lagi, hari ini kau akan mati di tanganku, cepat keluarkan lukisan Huang Quan dan Pil Jiu Qiao, dan aku Fang Zishan, akan berbelas kasih membiarkanmu pergi. Hahaha, benarkah? Lalu, mari kita lihat, apakah kamu mempunyai kemampuan untuk itu. Dengan wajah ganas dan mata merah, Fang Zishan segera meluncur menyerang Bai Haichan dan terjadilah baku hantam. Tinju ribuan bangau, hehehe. Hanya omong kosong belaka, ucap Bai Haichan dengan dingin. Tubuhmu cuma sedikit kuat, baru tingkat 8 heroik saja, ucap Fang Zishan sambil melayangkan tinju. Kemudian, Bai Haichan dengan sigap menangkis tinju itu dan menendang tepat ke tubuh Fang Zishan, dan bruk. Fang Zishan segera mundur beberapa langkah dan menstabilkan tubuhnya dengan mempraktikkan kuda-kuda ribuan bangau. Bai Haichan, terima ini. Jurus bangau terbang. Sambil melayang ke udara, Fang Zishan mengeluarkan jurus dan menghantam Bai Haichan, tetapi, Bai Haichan menghindar dan melakukan serangan balik lagi dan lagi menendang Fang Zishan hingga jatuh ke tanah dan terkapar kesakitan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Fang Zishan berkata, ternyata kamu sudah di tingkat dewa lapisan ke-10. Kau tidak menyangkanya kan? Ucap Bai Haichan dengan seringai di wajahnya. Dari samping, prajurit klan Fang yang mengepung Bai Haichan segera melepaskan busur panah dan menembaknya, set.
Dengan kecepatan dan kecekatannya, Bai Haichan menghindari panah di udara seperti burung yang melebarkan sayapnya menepi ke sisi lain sambil berkata, "Cari mati." Dengan puluhan anak panah menghujani tubuhnya yang tak henti, Bai Haichan menangkap anak panah dan menembak kembali ke prajurit itu dengan kekuatannya. Seketika anak panah yang dilepaskan Bai Haichan menembus tubuh sebagian prajurit itu. Teriakan pun terdengar, dan seketika para prajurit itu mati. Meskipun ada panah yang menancap di tubuh Bai Haichan, dia tidak merasakan sakit. Sebaliknya, dengan tertawa dan berkata, "Tubuh fisikku sudah mencapai tingkat 10, tubuh dewa, tidak bisa dikoyak dengan 5 ekor kuda." Dia terus menyerang dan membombardir dengan tinju kepada para prajurit yang tersisa. "Hanya dengan jurus bangaumu, kamu ingin menantangku. Perbedaan kita terlalu jauh." "Hahaha," ucap Bai Haichan dengan tawa. Segera setelah itu, Bai Haichan pergi menghilang ke kegelapan malam. Di pinggir sungai Longyuan, Fang Han dengan bekas luka merah di punggungnya sedang berlatih seni bela diri. Dengan kehendak yang kuat memaksakan diri berlatih, meski seluruh tubuhnya terasa sakit. Sesekali dia terjatuh membungkuk ke tanah meringis kesakitan. Dia memegangi bahu yang sakit, bayang-bayang tadi siang saat dia dicambuk dengan keras terus menghantui pikirannya. Tiba-tiba seseorang memanggilnya dalam ilusi, "Putraku. Kamu harus ingat, boleh menjadi pengemis, tapi jangan menjadi budak." Dengan rasa sakit yang keras, Fang Han meninju tangannya ke tanah, lalu berdiri, dia berteriak bersumpah, "Aku Fang Han, bersumpah di sungai Longyuan, akan menjadi orang hebat." Di tengah malam yang gelap, Bai Haichan terus berlari dikejar Fang Zishan dan prajurit yang tersisa, melompat di atas dahan kayu, sesekali dia turun ke tanah dan berlari sambil melihat ke belakangnya dan berkata, "Bajangan tak tahu diri. Mati karena roda wusha milikku adalah kehormatanmu," ucap Bai Haichan sambil melemparkan senjata berbentuk roda melingkar. Tiba-tiba, seorang wanita cantik memakai gaun putih bersih melayang di udara. Dia mempraktikkan jurus dan mengeluarkan sebuah pisau untuk menghalangi roda wusha yang menyerang Fang Zishan. Dan jurus dan roda saling menghantam, membuat roda itu menyamping dan menyerang pohon. Seketika, pohon itu runtuh tertebas roda. Wanita itu berkata dengan dingin, "Bai Haichan, kamu ingin membasmi orang keluarga Fangku." Dengan terkaget, Bai Haichan menganga, "Hah, Fang Qingsui." Sambil melihat perempuan itu turun mendarat ke tanah. "Sihir." Memutarkan pisau di telapak tangannya, wanita itu dengan dingin menatap Bai Haichan. "Fang Qingsui," teriak Bai Haichan. "Ternyata kamu sudah memasuki ranah ajaib." Fang Qingsui menatap Fang Zishan dan berkata, "Paman kedua, sisanya serahkan padaku." Di samping, Fang Zishan mengangguk dan berkata, "Baik Nona Besar." Sepasang mata Bai Haichan yang ketakutan, melirik ke kiri dan kanan seolah sedang mencari jalan untuk melarikan diri. Dan Fang Qingsui terus melayang mengejar di belakangnya, sesekali menembakkan pisau terbangnya ke arah Bai Haichan. Dengan terus berlari dan jungkir balik, melompati bebatuan, Bai Haichan menghindari serangan Fang Qingsui, hingga akhirnya Bai Haichan sampai di atas tebing dengan nafas tergesa-gesa. Dia melirik ke bawah jurang, dan air yang jernih mengalir di sungai itu. Tak lama setelah itu, Fang Qingsui berkata di udara di belakangnya, "Bai Haichan, karena kamu sudah tahu aku ada di ranah ajaib, mengapa masih belum menyerah?" "Fang Qingsui, kau jangan terlalu merendahkan orang," ucap Bai Haichan dengan marah. "Meskipun kamu berada di ranah fisik tingkat 10, tapi untuk melangkah ke ranah ajaib, itu lebih sulit daripada naik ke langit. Ranah ajaib, sekali masuk, sudah berbeda jauh sekali," ucap Fang Qingsui dengan dingin. Dia melanjutkan, "Karena kamu arogan begitu, hari ini aku akan memberimu pelajaran." Dengan marah Bai Haichan menunjuk Fang Qingsui, "Aku tidak takut padamu." Segera, Bai Haichan merilis jurus menotok tubuhnya dengan jari di kedua tangan. Seketika tubuhnya membengkak mengalirkan seluruh energi ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, Fang Qingsui melihat sesuatu di tubuh Bai Haichan dan berkata dengan terkejut, "Lukisan naga Huangquan." "Roda api wusha," ucap Bai Haichan dengan teriak membolak-balik roda dan bergulir di udara dengan perisai api mengelilinginya menyerang Fang Qingsui. Dengan ekspresi tenang, Fang Qingsui menahan dengan jurus lembut dan memutar roda itu, mengembalikan serangan kepada Bai Haichan. Seketika, Bai Haichan melompat menghindari roda yang berputar dan menangkapnya, lalu melemparkannya lagi ke depan Fang Qingsui. Dengan ekspresi yang tetap tenang, Fang Qingsui merilis senjata pisau dengan mantra, pisau terbang petir ungu. Melayangkan ke depan untuk memblokir roda wusha. Seketika,
Dua senjata itu bertabrakan dan Fang Qingsui terus terbang mendekati Bai Haichan. Dengan ekspresi terkejut, Bai Haichan menangkap roda wuxia dan melemparkannya lagi ke Fang Qingsui. Dengan kilatan, Fang Qingsui menghindari roda itu dan melancarkan serangan tepat mengenai dada Bai Haichan, dan Bai Haichan pun berteriak. Tiba-tiba, lukisan Huangquan bersinar keemasan muncul di depan dadanya membentuk seperti selendang melilit melindungi tubuh Bai Haichan. Di samping itu, Fang Qingsui terus melayangkan serangannya dan menjulurkan tangannya untuk menangkap Bai Haichan. Seolah-olah mempunyai kesadaran sendiri, lukisan itu mengeluarkan energi dan memblokir tangan Fang Qingsui. Seketika itu, Fang Qingsui terhempas ke belakang dan menstabilkan tubuhnya kembali di udara. Seolah-olah ada raungan naga dan membawa tubuh Bai Haichan melarikan diri melompati tebing dan meluncur ke dalam air sungai Longyuan. Fang Qingsui terus mengejar di belakang, kemudian dia sadar dan melihat ke dalam air sungai. Dengan kaget dia berkata dalam benaknya, ternyata ini adalah lukisan naga Huangquan. Kekuatan lukisan ini sungguh hebat. Setelah menerima jurusku, kekuatannya sedikit terkuak. Sungguh layak disebut harta kuno yang hebat. Kemudian Fang Qingsui berbalik dan pergi. Bersambung.